Ya, eh, kondisi tani kita ini sebenarnya sejak setelah Orde Baru ya, karena memang Indonesia kita ini negara yang berkembang sehingga begitu masif untuk membangun infrastruktur. Nah, kelemahan kita itu tidak memahami atau kurang memahami terkait dengan mana yang harus kita bangun gitu, yang untuk infrastruktur itu seperti perumahan, jalan gitu, atau pabrik-pabrik gitu. Nah, ini kita kebanyakan bangun infrastruktur itu di persawahan-persawahan yang itu nilai sawahnya itu produktif gitu, sehingga pada saat infrastruktur itu dibangun secara ugal-ugalan, nah sawah kita itu semakin berkurang. Nah, karena sawah kita berkurang dan padahal tanahnya itu subur, akibatnya pertanian kita yang dulunya swasembada pangan sekarang itu agak susah untuk swasembada. Nah, bagaimana solusinya? Untuk solusinya dari saya pribadi ya, bahwa kalau ingin mengembangkan ini ya, ketahanan pangan kita atau membuat kita ini swasembada beras lagi ya, seperti di beberapa tahun yang lalu itu sawah kita ya yang produktif itu harus kita benar-benar jaga ya. Kalau kita mau bangun infrastruktur ya hindari sawah-sawah yang produktif, bisa jadi di tanah-tanah yang itu sifatnya kurus gitu, itu baru itu kita bangun di sana gitu ya, harus kita pikirkan. Dan berikutnya juga para petani-petani kita itu harus kita latih dengan sebaik-baiknya, karena masalahnya juga di situ gitu. Para petani kita ini kurang begitu ini ya, bagus wawasan terkait dengan bagaimana mengembangkan pertanian gitu sih. Oke, untuk harapan tani Indonesia apa ya Pak? Ya itu tadi ya, mungkin SDM petani kita itu harus kita bangun ya, seperti di negara-negara yang maju, di Cina gitu, di Jepang, di Vietnam. Mereka ini taninya itu tani yang bersih gitu, atau tani yang berdasi gitu. Justru tani di sana itu sangat dicintai karena apa? Mereka itu sangat menguntungkan sekali, pertaniannya itu sangat berdasi gitu, pakai baju bagus. Ya, beda dengan tani kita di Indonesia, konotasinya itu kalau tani kotor gitu di sini, dan beneran kotor. Nah, harapan kami itu bagaimana ya generasi kita ini, SDM kita ini disekolahkan dengan baik ya, sehingga mampu mengembangkan pertanian dengan baik, dengan bersih, tanpa harus berkotor-kotor ria gitu. Nah, itu harus kita hindari sebenarnya, apalagi ini adalah zaman teknologi yang insya Allah bisa kita lakukan. Kenapa kita tidak usah malu lah kita belajar ke negara lain yang pertaniannya maju, agar tani kita ini bisa maju juga. Bahkan di kota pun itu bisa kita ciptakan pertanian yang bagus seperti di Jepang gitu. Mana mereka di Jepang itu bertaninya sudah di kota juga, walaupun ini kota Surabaya ya. Ya itu bisa saja, dan Surabaya juga masih ada kok lahan pertaniannya, dan itu bisa kita ini ya, kita kembangkan dengan sebaik-baiknya dengan pengawalan SDM yang bagus gitu. Itu sih harapan saya. Oke, untuk selanjutnya apa rencana Bapak dalam program bidang tani dan nelayan PKS Kota Surabaya untuk kedepannya Pak? Iya, rencananya saya itu ingin mengumpulkan para petani-petani ya, baik itu nelayan yang kecil-kecil gitu, karena di sini tidak ada nelayan yang besar ya di Surabaya. Terus sawahnya juga tidak begitu banyak ya. Nanti kita kumpulkan bagaimana kita menciptakan petani kota gitu, atau nelayan kota gitu. Itu dengan bagaimana nanti menghasilkan yang bahkan bisa menghidupi Surabaya lah, tidak muluk-muluk bisa ekspor lah, tapi bagaimana menghidupi pangan Surabaya. Jadi Surabaya itu tidak perlu impor pangan gitu, tapi bagaimana kita bisa menciptakan itu, insya Allah nututi lah kalau kita garap dengan sebaik-baiknya gitu. Oke Pak Amir, boleh kasih ucapan untuk Hari Tani Pak? Iya, saya Amir Sakib, Ketua Bidang Tani, Pekerja dan Nelayan. Semoga
petani Indonesia itu menjadi petani yang makmur, berjaya dan berdaya saing, sehingga menghasilkan ketahanan pangan untuk dalam negeri, syukur-syukur bisa ekspor ke luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.